Besok debat cawapres akan digelar, lantas siapa cawapres yang paling siap dalam debat kali ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami juru bicara Timnas Amin Irfan Pulungan, juga juru bicara TKN Billy Mambrasar dan Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud Pumpidah Hidayatullah. Saya sapa. Selamat sore Bang Irfan, Bang Billy dan Bang Pumpidah. Selamat sore, Assalamualaikum Selamat sore. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah bisa saling mendengar audionya ya? Ya, Sudah. mudah-mudahan begitu. Alhamdulillah. Oke, saya ke Bang Irfan terlebih dahulu. Bang Irfan, kira-kira besok dalam debat ada kejutan apa dari tim Amin? Iya, kalau kejutan saya rasa setiap calon pasti menampilkan kejutan ya. Tapi saya rasa yang kita harapkan adalah debatnya harus di level substansial gitu dan menampilkan level kepemimpinan nasional gitu perdebatannya dan ya tentunya membahas teknis, tapi juga kita butuh mendiskusikan narasi besar gitu ya, kemana arah bangsa kita akan dibawa 5 tahun ke depan gitu. Dan kejutan-kejutannya kita tunggu sama-sama, dan tidak hanya Caimin saya rasa juga dari Mas Gibran dan Pak Mahfud kan tentunya juga orang-orang yang memiliki pengetahuan yang baik dan dalam begitu ya, dan pasti ada kejutan-kejutan yang saling keluar dan menarik untuk diikuti gitu Mas. Oke, kalau bicara soal kejutan, soal singkatan-singkatan mungkin barangkali, kemudian juga soal istilah-istilah yang barangkali harus diantisipasi, ini sudah diprediksi sebelumnya. Iya, gini, kita kan kalau bicara singkatan dalam isu perubahan iklim misalnya banyak singkatan, ada IPCC, UNFCCC, CCS gitu ya, macam-macam lah, NDC gitu. Tapi saya rasa bukan di situ debat tingkat kepemimpinan nasional kan bukan di kita menebak singkatannya apa, tapi saya rasa harusnya di level substansial. Kalau bicara NDC, ini bicara NDC yang NDC atau enhanced NDC, mau bicara yang mana, mau gimana kita mengeksekusinya, dan bagaimana kita bisa memperbaiki dan merubah apa yang terjadi 10 tahun belakangan, kira-kira begitu. Oke, saya ke Bang Billy. Bang Billy, dalam debat sebelumnya ini Mas Gibran kan jadi sorotan, ternyata di atas panggung dinilai banyak orang dan banyak pihak tampil prima. Apakah besok juga akan demikian Bang Billy? Tentunya setelah penampilan di debat kemarin, debat kedua, maka orang-orang akan punya ekspektasi yang lebih ya beyond. Sehingga persiapan yang kita lakukan itu jauh lebih matang lagi. Dan persiapannya bukan hanya pada Mas Gibran dalam rangka menyampaikan substansi visi dan misinya juga, tetapi juga dalam hal beliau merespons nanti pertanyaan-pertanyaan yang kita prediksikan akan muncul dan dapat meresponsnya dengan baik. Juga tim juru bicara maupun tim TKN seluruhnya itu bekerja gotong royong Mas, dalam satu kesatuan, dalam satu tim. Jadi teamwork begitu luar biasa kita lakukan selama 2 minggu kebelakang ini untuk menyiapkan Mas Gibran untuk tampil prima nanti. Jadi akan tampil menggebu-gebu ya, kira-kira seperti itu? Benar, dan banyak elemen of surprise lain yang nanti akan ditampilkan. Oke, elemen of surprise saya catat. Saya ke Bang Pumpidah. Bang Pumpidah, kalau dari TPN Ganjar Mahfud besok kira-kira apa yang akan di-highlight? Ya, Pak Mahfud yang jelas tidak akan memberikan kejutan apa-apa. Beliau akan tampil sebagaimana dirinya sendiri, sebagai seorang pendekar hukum gitu ya, peluru tak terkendali untuk melakukan penegakan hukum ke depan secara konsisten, kira-kira seperti itu. Dan beliau akan tampil apa adanya. Ketika beliau sering tampil misalnya di DPR, kemudian di press conference, di dalam konteks Satgas misalnya TPPU dan lain-lain begitu ya, akan tampil seperti itu aja. Dan beliau ini bukan seseorang yang tidak mempunyai latar belakang di dalam konteks sumber daya alam ini ya, karena ada 2 cerita yang sangat menarik ketika beliau itu memimpin MK. Pada saat itu ada pertama ketika yang namanya BP Migas yang kemudian dikuasai oleh nuansa asing berlebih, itu dikembalikan kepada negara dalam bentuk SKK Migas. Jadi kontrol kembali kepada negara, tidak ada lobby-lobby dan kemudian pengaruh daripada asing berlebih. Terus yang kedua adalah ketika satu perusahaan air minum besar kemudian membeli satu sumber air yang kemudian rakyat di sekitar tidak boleh
mengambil air dari situ. Nah, itu juga diketok palu sehingga dikembalikan lagi berdasarkan basis Undang-Undang Dasar bahwa yang namanya bumi, air, dan alam ini adalah milik daripada negara dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Jadi insya Allah beliau tidak akan memberikan kejutan-kejutan yang signifikan, tapi akan memberikan kepastian-kepastian Indonesia ke depan seperti apa. Oke, termasuk mungkin pertanyaan yang diprediksi banyak pihak muncul besok tentang Wadas begitu, tapi tidak tertuju kepada Pak Ganjar karena yang ada di panggung Pak Mahfud. Apakah siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan semacam ini? Itu sih biasa-biasa aja tuh pertanyaan. Dilempar aja nggak apa-apa, nanti kita jawab. Oke. Di atas panggung juga yang menarik kalau kita berkaca dari debat-debat sebelumnya ada saling serang di sana, serang adu argumen, adu gagasan juga termasuk saling serang mungkin yang dikatakan banyak orang secara pribadi. Nah, saya ke Bang Billy. Bang Billy, jika misalnya besok malam ini gagasan-gagasan Mas Gibran diserang, apa sudah diantisipasi Mas Billy? Seperti tadi saya sampaikan, seluruh tim TKN itu bekerja dengan sangat solid untuk menyiapkan semua kemungkinan. Kemungkinan Mas Gibran akan diserang secara personal, kemungkinan Mas Gibran akan dikeroyok oleh dua pihak seperti yang sudah terjadi ke Pak Prabowo maupun ke Mas Gibran sebelumnya, itu sudah kita siapkan antisipasinya. Dan saya dengan Mas Gibran itu kurang lebih seusia ya, Mas Gibran itu ya setahun apa 2 tahun lebih tua dari saya, jadi kurang lebih seusia. Saya lihat beliau fasih sekali untuk isu-isu energi, isu-isu lingkungan, karena isu-isu ini isu-isu masa depan. Isu yang dimana adalah milik beliau. Dan sebagai kepala daerah, beliau telah melakukan banyak sekali inovasi di bidang energi dan lingkungan di Kota Solo, yang juga akan diangkat sebagai bentuk contoh-contoh konkret dari kemampuan dan kepiawaian beliau dalam penguasaan isu energi dan lingkungan ini. Seperti itu. Jadi kalau nanti akhirnya dihajar kedua belah pihak, Mas Gibran saya rasa dia akan sangat matang sekali siap menghadapi. Gitu. Oke, Bang Irfan, kalau dari Caimin bagaimana? Sudah siap dihajar argumentasinya di atas panggung besok? Ya, siap dong. Ya, Caimin lama di DPR, lama di PNII gitu ya, yang perdebatan adalah makanan sehari-hari. Jadi saya rasa kami tidak khawatir akan dihajar atau menghajar, tapi dari kami adalah perdebatan substansial yang harus dihadirkan karena perlu kita pahami bersama bagaimana diskusi ini bisa menampilkan wajah Indonesia ke depan yang akan menjadi masa depan Indonesia, tidak hanya bagi bagi para elit politik, tapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tentunya ada teman-teman muda, ada teman-teman yang juga mungkin kolonial seperti saya sama Mas Pompida gitu ya, yang sudah muda gitu. Jadi saya rasa bukan hanya siap untuk dihajar, kami siap berdebat secara substansial, dan di situ yang kami harapkan perdebatan yang muncul begitu. Oke, terutama soal tema besok pembangunan. Ini kan kita berkaca pada Mas Anies ya, yang juga pasangan Gus Muhaimin sebelumnya juga berpengalaman di DKI Jakarta. Kira-kira visi dan misi seperti apa yang akan ditampilkan besok? Barangkali ada kejutan. Saya rasa kalau bicara rekam jejak di Jakarta jelas ya, Anies Baswedan adalah gubernur pertama yang melahirkan peraturan perencanaan pembangunan rendah karbon sebagai mandat dari RPJMD begitu pada tahun 2021, dan itu di launching gitu ya, diterbitkan di COP26 di Glasgow, yang saat itu Anies Baswedan sebagai Vice Chairman dari C40. Ada 90 negara yang bergabung untuk mengadvokasi tentang mitigasi dan adaptasi terhadap krisis iklim. Yang kedua, Anies Baswedan satu-satunya gubernur yang menyatakan tidak banding pada kasus gugatan polusi udara, gitu ya, gugatan polusi udara dari masyarakat Indonesia yang menggugat beberapa pimpinan politik gitu untuk bisa menangani polusi udara yang menjadi sangat berbahaya begitu, khususnya bagi anak-anak usia rentan gitu ya, anak-anak kecil sampai muda begitu. Dan saat itu Anies satu-satunya yang tidak banding gitu. Jadi visinya jelas, tidak hanya tentang pembangunan berkelanjutan, tapi juga menghadirkan hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 28.
Gitu, Mas. Oke, saya ke Bang Billy. Bang Billy, di debat Capres sebelumnya soal polusi udara juga sempat terjadi di atas panggung perdebatan antara Pak Prabowo dan juga Pak Anies Baswedan. Nah, bukan tidak mungkin besok ini malah wapresnya saling berdebat soal lingkungan soal ini. Bang Billy, kira-kira bagaimana sikap Mas Gibran atau visi Mas Gibran soal lingkungan? Terkait lingkungan, Mas Gibran itu patuh kepada rancangan target pengurangan emisi kita di antara 17-30%, dan itu komitmen kita dengan kita meratifikasi Paris Agreement. Kemudian sebenarnya ada banyak terminologi yang akan jadi element of surprises, tetapi saya coba spill satu ya, misalnya green jobs, pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan sektor ramah lingkungan, di mana dari target Mas Gibran itu akan ada target tertentu. Nanti dia akan lebih sampaikan lebih detail. Tapi penguasaan beliau terkait isu-isu lingkungan yang harus dijaga untuk masa depan generasi muda Indonesia, yaitu generasi beliau dan generasi Z yang akan mewarisi alam Indonesia, itu akan sangat konkret sekali dia sampaikan, akan sangat solid sekali strategi akan dia sampaikan, mulai daripada target emisi, kemudian target bauran energi, di mana target bauran energi juga rancangannya akan disampaikan berapa persen yang tersisa, hanya sedikit saja yang akan disisakan untuk energi berbasis fosil ya, yang merusak lingkungan. Selebihnya adalah merupakan bauran bioenergi, kemudian energi hijau yang lain yang secara melimpah dimiliki oleh Indonesia. Dan saya pikir satu hal yang menarik dalam visi Mas Gibran sebagai wakil presiden berkaitan dengan isu ini adalah kesejahteraan dan keadilan sosial. Jadi energi dan lingkungan yang menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia dengan dasar pasal 33 tetap menjadi acuan visi misinya. Gitu. Terima kasih. Bang Pumpida, ini kan stigma pendekar hukum ini kan melekat sekali dengan Prof. Mahfud MD. Apakah juga Prof. Mahfud menguasai isu-isu tentang tema debat besok, termasuk diantaranya lingkungan? Ya, persoalan mendasar di dalam konteks lingkungan ini adalah justru malah dasarnya adalah penegakan hukum ya, karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran dalam konteks penggunaan ataupun eksploitasi yang namanya sumber daya alam itu, ya itu harus ditertibkan kembali. Salah satunya ya ketika misalnya tambang-tambang tidak melakukan kemudian reklamasi kembali gitu ya, dan itu harus benar-benar bisa ditertibkan. Dan selain itu juga misalnya katakanlah pihak-pihak yang menguasai HPH, HDI yang besar-besar itu, dan kemudian tidak diberdayakan atau kemudian idle, itu juga harus ditertibkan kembali. Karena itu berpotensi menjadi salah satu aktivitas di mana ke depan kita namakan yang namanya agroforestry di dalam konteks kemudian mendukung yang namanya ketahanan pangan kita ke depan. Ini beda ya dengan food estate. Jadi agroforestry ini justru di lahan-lahan yang memang sudah habis dikarenakan pembalakan dari HPH atau HTI yang kemudian tidak dikunjung ditanam kembali dan idle, ini harus cepat kemudian kita rehabilitasi dan direboisasi kembali gitu. Kira-kira salah satunya seperti itu, dan saya rasa Pak Mahfud di dalam konteks ini sangat paham ya, karena ujungnya adalah sebenarnya adalah political will, di mana seseorang itu mau kemudian berhadapan dengan ya sebagian besar ini adalah oligarki sebenarnya, karena basis-basis daripada tambang dan migas ini adalah oligarki yang ada sekarang dan mewarnai rezim ini. Jadi kalau kita bicara hilirisasi dan kemudian hilirisasi itu tidak pernah menyinggung yang namanya basis transisinya ke dalam satu transisi hijau yang clear, saya rasa ini tidak ada komitmen yang kemudian secara serius di dalam konteks membangun yang namanya ekonomi berkelanjutan itu. Berbeda dengan konsep kami di nomor 3 ini, bahwa kami dari tagline aja kita sudah clear sekali bahwa kita gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Tuh bayangkan bahwa kita melihat satu opportunity baru, kesempatan baru di dalam mengembangkan basis pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dalam konteks berkelanjutan, tapi juga sumbernya kita lihat yang namanya potensi daripada maritim ini untuk kemudian
bisa dimanfaatkan bagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, karena Bang Pupida bicara soal hilirisasi kan, yang menggaungkan hilirisasi ini kita dengar adalah salah satunya pasangan dari Prabowo Gibran. Saya ke Bang Billy. Bang Billy, hilirisasi tadi dinilai Bang Pupida ternyata tidak berbasis pada transisi hijau. Nah, tanggapan Anda Bang Billy? Itu tentu hal yang sangat tidak tepat ya. Kita bicara hilirisasi energi. Dan ini konkret yang telah dilakukan Pak Jokowi yang akan diteruskan oleh Prabowo dan Gibran. Misalnya baru beberapa bulan yang lalu Presiden di sektor energi melakukan inaugurasi groundbreaking peresmian sebuah fasilitas pengolahan gas alam senilai 4,7 miliar dolar, dan gas alam itu memproduksi sebagian besar kebutuhan gas Indonesia. Nah, di sebelahnya pada saat yang bersamaan Presiden juga meresmikan fasilitas pabrik pengolahan pupuk, di mana pupuk itu nanti akan menerima suplai gas daripada pabrik di sebelahnya. Jadi kilang gas yang diresmikan Presiden sudah berproduksi akan menyuplai pabrik pupuk, dan pupuk itu akan digunakan untuk menyuplai kebutuhan food estate atau lumbung pangan yang disiapkan di Indonesia Timur. Jadi ini kita lihat begitu terintegrasinya proses hilirisasi dalam sektor energi ini, sampai bukan hanya meningkatkan nilai tambah, tetapi gas yang juga rendah karbon dan tidak akan merusak lingkungan berubah menjadi pupuk, dan pupuknya dipakai untuk kesejahteraan petani. Ini yang menjadi visi misi Prabowo Gibran dalam hal sektor energi dan lingkungan yang berkeadilan. Meskipun banyak juga yang menyoroti soal food estate ini. Nanti saya ke Bang Irfan tentang tanggapannya soal food estate yang tadi Bang Billy katakan. Namun jangan kemana-mana, Bapak-Bapak, kami akan lanjutkan dialog usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, ini sore masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.